Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Korban keracunan makanan syukuran pernikahan di Kabupaten Sukabumi bertambah menjadi 192 orang. 1 orang anak dinyatakan meninggal dunia. Polisi dianggap tidak punya cukup bukti. Tim kuasa hukum resmi mendaftarkan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Proses evakuasi kaki perajin batu bata yang terjepit mesin berlangsung dramatis. Petugas butuh waktu 5 jam untuk menyelamatkan korban. Jumlah korban keracunan makanan di 2 kecamatan di Kabupaten Sukabumi bertambah 20 orang. Hingga Rabu pagi, total korban sudah mencapai 192 orang. Musibah keracunan makanan syukuran pernikahan ini menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Korban keracunan makanan di 2 kecamatan, Curug Kembar dan Sugaranten di Kabupaten Sukabumi terus bertambah. Hingga Rabu pagi korban bertambah 20 orang sehingga total menjadi 192 orang. Sebelumnya korban keracunan 170 orang. Seluruh korban saat ini dirawat di sejumlah tempat yakni Puskesmas Sagaranten dan RSUD Sagaranten serta Puskesmas Curug Kembar. Meski bertambah, sebagian pasien sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Para korban keracunan usai menyantap makanan syukuran pernikahan di Kampung Cimanggir, Desa Pasanggarahan, Kecamatan Sagaranten. Musibah ini menyebabkan seorang anak berusia 9 tahun bernama Naspia, asal Desa Mekar Tanjung, Kecamatan Curug Kembar, meninggal dunia. Salah satu keluarga mengaku seluruh anggota keluarganya keracunan usai menyantap makanan syukuran tersebut. Rata-rata mengalami mual, pusing, dan panas. Mual-mual pertamanya, terus sakit perut, tambah mencret, nah udah gitu tambah puyeng, pusing gitu ya, sakit kepala iya. Itu setelah makan apa, Bu? Setelah kalau di syariatnya gitu ya, kalau syariatnya makan habis dapat dari undangan syukuran lah yang mau nikahan gitu tah, syukuran yang mau nikahan. Apa aja, Bu, yang dimakan kalau Kalau di dalam basicnya itu nggak banyak sih, cuma nasi, daging ayam sama mie, sayuran gitu ya? Iya, sama buncis begitu doang. Nggak banyak makanannya. Di Puskesmas Sagaranten masih ada lebih dari 30 pasien yang dirawat. Sebagian sudah diperbolehkan pulang karena kondisi mulai membaik. Ini 85 orang, semua sudah berangsur pulang. Tinggal 31 orang yang dirawat pada saat ini. Alhamdulillah keadaannya pada saat ini berangsur baik. Ada yang pulang, tapi ada juga yang masuk karena memang kemarin waktu hari pertama belum ke mapping sama kita di sini. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Yang dirasakan apa, Pak, para korban ini? Mencret, mual, dan panas ya. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi masih menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui kandungan racun dari makanan yang disantap para korban. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kasus keracunan makanan lagi-lagi terjadi di Sukabumi. Kali ini menimpa ratusan warga di 2 kecamatan. Dalam peristiwa itu, 1 balita meninggal dunia karena kondisinya terus memburuk. Sebanyak 170 warga Kecamatan Curug Kembar dan Kecamatan Sagaranten di Kabupaten Sukabumi diduga keracunan makanan acara syukuran pernikahan. Mereka mengalami gejala yang sama, mual, muntah-muntah hingga diare secara terus-menerus. Ratusan korban kemudian dibawa ke Puskesmas Sagaranten, Puskesmas Curug Kembar, dan RSUD Sagaranten. Kondisi warga terus memburuk setelah menyantap makanan acara syukuran di Kampung Cimanggir, Desa Pasanggarahan, Kecamatan Sagaranten. Sehingga ada beberapa warga yang tadinya dirawat di puskesmas, mereka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten. Kemarin sebetulnya kan udah dari puskesmas, cuman kan katanya kemarin pas dikasih obatnya kalau memang belum ada perubahan baru ke sini dibawa lagi. Sekarang itu makin parah, makin lemas gitu, karena kalau diisi asupan itu perut nggak nerima, keluar lagi, muntah lagi. Masih ada buang air besarnya? Iya, masih ada. Berapa kali sehari?
lebih dari 10 kali pokoknya. Salah satu korban yang masih balita meninggal dunia, korban bernama Nasfia Rahayu, warga desa Mekar Tanjung, Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi. Nasfia meninggal karena kondisi kesehatannya terus menurun. Kalau penyebabnya sih penyebab dugaan memang ada kesamaan gejala kita menduga dari keracunan makanan tersebut. Hanya saja mungkin entah kondisinya lagi jelek atau gimana pasien tersebut, memang keadaannya juga umurnya balita ya, jadi daya tahan tubuhnya juga kurang seperti orang dewasa. Saat ini sampel makanan sudah diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi untuk diuji di laboratorium di wilayah Bandung. Asif Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Tim kuasa hukum mendaftarkan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Penetapan Peggy sebagai tersangka dianggap tidak berdasar karena tidak didukung bukti yang cukup. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Bandung Selasa sore. Mereka kompak mengenakan kaos putih bergambar foto Peggy Setiawan. Kedatangan tim untuk mendaftarkan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan di pelayanan terpadu satu pintu PN Bandung. Pendaftaran pra-peradilan terregistrasi dengan nomor 10-PID PRA-2024 PN Bandung dengan dilampirkan 22 kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Pra-peradilan ditempuh tim kuasa hukum karena diyakini Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Itu yang Peggy Setiawan. Kemudian yang selanjutnya bahwa sejak 2016 sebetulnya klien kami ini tidak pernah dipanggil oleh polisi, juga tidak pernah diperiksa. Dan itu sehingga sangat layak dan sangat pantas kalau kita mengajukan pra-peradilan. Sebelumnya Polda Jawa Barat menargetkan berkas perkara tersangka Peggy Setiawan rampung dalam pekan depan sehingga bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 3 saksi untuk 5 terpidana seumur hidup pada kasus pembunuhan Vina dan Eki mencabut kembali keterangan BAP yang disampaikan kepada penyidik 8 tahun lalu. Mereka mengaku mendapat tekanan dari polisi untuk mengakui mereka tidak berada di rumah ketua RT. Padahal pada malam kejadian, kelima terpidana tersebut sedang berada di rumah ketua RT. 3 saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Teguh, Okta, dan Pramudia, memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat Selasa sore. Mereka kembali diperiksa terkait kasus pembunuhan 8 tahun silam itu. Ketiga saksi ini merupakan teman dari 5 terpidana yang divonis seumur hidup. Ketiga saksi mengakui telah memberikan keterangan palsu sehingga membuat 5 temannya dipenjara. Mereka berbohong karena mendapat tekanan dari polisi saat memberikan keterangan 8 tahun silam. Keterangan yang mereka berikan kepada polisi pada 2016 silam adalah bila kelima terpidana tidak berada di rumah ketua RT pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kelima terpidana itu ada bersama mereka di rumah ketua RT pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu saksi bernama Teguh mengaku menyesal telah memberikan keterangan palsu sehingga membuat 5 temannya dipenjara. Alasan mencabutnya apa Mas kalau boleh tahu kira-kira dari pernyataan sebelumnya, mungkin karena melihat temannya terdakwa atau seperti apa? Ya tidak tenang pikiran, terus kasihan sama teman. Ada rasa penyesalan berarti dulu ya? Iya ada penyesalan, terus tidur aja nggak mikirin aja yang BAP yang terbuat yang itu yang kemarin yang dulu-dulu. Berarti Mas mengenal dekat dengan 5 terdakwa sekarang yang
terpidana maksudnya? Kenal. Kenal dekat ya. Iya. Itu Cuman beda-beda RT. itu kerjanya Satu kampung. sebagai apa? Kuli semua, Kuli bangunan. Sayanya sendiri aja kuli bangunan di Paping Blok. Gitu. Mas, kalau untuk Peggy yang sekarang itu kenal nggak? Saya cuman tahunya waktu SD aja. Jadi dia yang mengatakan bahwa dia tidak tidur di rumah Pak RT itu yang kemudian disambut. Karena yang sebenarnya menurut pengakuan dia dan kemudian BAP itu dicabut, dia bersama 10 orang kawannya, 9 orang kawannya menyatakan bahwa mereka tidur di sana. Pencabutan BAP dari ketiga saksi menjadi PR besar bagi penyidik lantaran keterangan para saksi ini menjadi kunci penetapan tersangka 5 terpidana yang sedang menjalani vonis seumur hidup. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Rudi Irawan, ayah dari Peggy Setiawan, menjalani tes psikologi di Mapolda Jawa Barat selama 8 jam. Tes tersebut bertujuan agar kasus pembunuhan Vina dan Eki terang benderang. Rudi Irawan selesai menjalani tes psikologi di Mapolda Jawa Barat pada Selasa malam. Rudi diperiksa selama 8 jam. Ia diberikan 12 soal tentang kepribadian hingga gambaran masa lalu tentang pola asuh terhadap Peggy Setiawan di saat berumur 18 tahun. Pemeriksaan psikologi ini dilakukan oleh Asosiasi Psikolog Independen Jawa Barat. Polda Jawa Barat juga akan memeriksa psikologi 3 saksi termasuk keluarga Peggy. Tes psikologi ini sebagai rangkaian agar kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam terang benderang. Ada berapa pertanyaan? Banyak sih tadi. Hampir 12 lebih pertanyaan. Tadi menggambarkan soal apa, Pak? Ya soal pemandangan, soal kepribadian, soal masa lalu. Pak, tadi sempat ditanya nggak, Pak, alasannya kenapa saya dites psikologi? Kenyataan aja, kenyataan masa lalu.